Halo Sobat Pinus, kali ini video yang kami suguhkan tentang upacara ngulapin di Tapawan Tato, salah satu rekanan kami di Ubud, Bali gitu ya. Jadi ini mereka berusaha untuk menguri-uri atau menghidupkan budaya di sana, budaya lokal. Ini kalau di Jawa itu kayak selamatan gitulah ya. Jadi mereka akan melakukan sebuah upacara di mana upacara itu merupakan sebagai pembersih gitu. Nah, berikut ini cerita dari Mas Ibnu Tapawana. Silakan didengarkan. Ya, kita melakukan acara pengulapan itu atau ulapin dalam dalam Bali itu ya, ini termasuk dalam tradisi kearifan lokal ya, terlepas dibilang itu dari kepercayaan Hindu atau tidak, tapi Nusantara itu punya tentang masalah tentang ritual ini. Dan uniknya di ritual ini tuh memang banyak tercatat itu ritual ini tuh untuk misalnya nih, kayak terjadinya seseorang meninggal kecelakaan yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba di Bali itu percaya bahwa orang yang meninggal kecelakaan itu adalah rohnya masih gentayangan atau masih penasaran bahwa dirinya tidak tahu dia meninggal. Makanya ada acara namanya pengulapan, yang dimana itu dipanggil lagi rohnya untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah tidak berada di bumi lagi. Tapi dalam acara pengulapan yang kita lakukan untuk di studio tato ini tuh seperti gini loh, kayak bahwa di bawah ini kita percaya bahwa kita tuh hidup bersama dengan energi-energi lainnya, seperti yang makhluk-makhluk yang tidak terlihat, energi-energi alam semesta yang lainnya. Jadi acara pengulapan di studio itu tuh seperti memanggil mereka untuk kita tuh seperti dibilang permisi atau pamit bahwa kita tuh membuat suatu usaha di studio ini agar mereka itu tidak mengganggu kita. Nah, pada acara pengulapan kemarin ini, tuh di sini tuh kita berpatokan dengan ada beberapa pura yang ada di sini, ada di sekitar wilayah usaha kita. Nah, yang dimana di Bali itu percaya bahwa di pura-pura itu ada orangnya, ada energi yang melinggih, dalam arti kata energi yang menepati di pura-pura itu, yang sebagai energi kunci ya di pura-pura itu. Makanya kita tuh seperti kayak mengucapkan salam, say hi gitu ke pura-pura tersebut gitu. Jadi memang banyak diartikan kalau kita search di Google itu pengulapan itu tuh sepertinya untuk pengabenan, untuk acara kematian. Tapi dalam hal globalnya, pengulapan itu seperti kita tuh permisi untuk energi-energi lain yang ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya niat dari pengulapin kemarin, dan itu telah mereka lakukan. Dan kita simak aja yuk cerita berikutnya. Parcitau. Ini nah nanti kuliah di Bali seluruhnya untuk membersihkan ini, membersihkan semuanya. Ya, kalau kita masuk ke rumah orang lah, kita permisi gitu, atau kita lewat ke suatu tempat, kita juga permisi juga gitu, agar kita diberikan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, agar energi-energi tersebut tidak mengganggu kita. Ya, sebenarnya tidak beda jauh dengan mecaru atau melaspas gitu. Cuman kalau melaspas itu akan lebih besar. Contohnya kalau melaspas itu kayak misalnya
kita buat bangunan baru yang benar-benar baru, semuanya baru, itu baru kita melaspas. Ada juga ada juga kata-kata dengan cara mencaru itu sama juga seperti pembersihan juga intinya gitu, pembersihan dari energi-energi buruk gitu. Nah, kenapa mangku saya itu kemarin melakukan pengulapan ke saya itu karena mangku saya juga tahu kejadian-kejadian apa yang membuat saya juga jadi ada hal-hal energi buruk yang terjadi pada diri saya. Akhirnya dia melakukan satu ritual pengulapan di studio saya itu untuk niatnya untuk pembersihan, berikut juga untuk minta izin, dalam arti kata minta izin kepada semesta bahwa kita sekarang membuka usaha, membuka tempat kerja agar diberikan sesuatu yang membuat kita bisa bahagia, membuat kita dibukakan pintu rezeki, ya sama seperti doa-doa yang lainnya lah, sepertinya pengulapan itu seperti itu. Iya, dan kami dari Pinus merasa senang sekali karena bisa hadir di sana, bisa merekam upacara itu. Dan ini adalah bukti konkret bahwa pelestarian adat dan budaya di Nusantara itu masih dilakukan. Dan memang sebaiknya begitu ya. Semua yang hadir di situ dengan khusyuk mengikuti upacara, mengikuti apa yang dipimpin oleh Pak Mangku. Kemudian beliau mengeluarkan sebuah alat dan perhatikan frekuensinya deh nanti. Oke, jadi yang namanya di Pulau Dewata ini, karena masih memelihara adat dan budaya, jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin orang-orang bilang mistis
atau hal-hal yang tidak kasat mata, tapi itu nyata. Perhatikan obrolan Ibu Mangku ke teman-teman yang ada di sini. Udah desa kalau ada buyung bahasanya saya kan buyung kalau apa bilang lelah biar dia jangan dipukul orang-orang bawa biar yang dibawa wujud dia kan begitu kita kalau datang serang kan nggak takut tapi kan salat yang nggak jujur. Oke, jadi mungkin secara audio tadi bentrok ya. Begini penjelasan Jeng Nimas dari Nimas Batik Nusantara yang merupakan partner dari Tapawana Tato. Tapi kembali lagi dengan kepercayaan kita masing-masing ya gitu. Kalau aku sama Mas Wana itu ini aja sih, menghargai adat istiadat di mana kita berada gitu. Nah apa sesaji kemarin, bantenan kemarin memang diperuntukkan untuk wong samar. Jadi penunggu di daerah tersebut begitu. Memang kemarin upacara tersebut meminta izin dan memanggil ruh mereka untuk datang gitu. Nah pada saat bacaan mantra kemarin itu kalau Mas Oi perhatikan banyak lalat masuk gitu, kayak lalat atau binatang-binatang kecil yang masuk ke dalam studio saat Pak Mangku membacakan mantra. Nah itu Bu Mangku bilang tadi beliau sudah datang ke sini gitu, beliau senang gitu. Lalu mereka mewujudkan dirinya seperti lalat. Jadi nanti kalau misalnya membuat bantenan canang di sebelum buka studio setiap hari itu harus gitu. Nah nanti kalau ada lalat atau ada binatang-binatang kecil yang berterbangan atau ada di dalam studio jangan dibunuh ya gitu. Itu perwujudan mereka gitu, hadir gitu katanya.
Dan akhirnya saya lupa ya berapa jam itu upacaranya. Cuman itu secara durasi nggak penting. Yang lebih penting adalah esensi dari upacara ngupain itu. Nah, teman-teman udah bisa melihat bahwa betapa pentingnya menghargai tata cara adat istiadat lokal gitu ya. Kita memang harus menghargai apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat yang hidup bersama kita. Sekarang yang ada di sini seperti pandan pejatinya itu untuk dewa-dewa supaya dikasih gini kemakmuran, dikasih rezeki yang menetap di sini gitu. Ngulapan. Artinya mengulang untuk membersihkan yang untuk ditempatkan tapawana yang sekarang. Yang dulu kan udah di atas. Nah, sudah di atas karena di sini tempat yang ada orang baru yang menempati harus dibersihkan untuk dia gitu. Ya. Yang begininya dimakan bisa. Dia kira menghilang dia. Tahu-taunya bahwa gini ke Bali. Saya di Jakarta aja studio saya tutup juga, Pak. Ya. Studio saya tutup juga di Jakarta. Di Pasar Seni Ancol kan saya keluar. Seluruh kan buktinya. Iya. Ada pindahin ke rumah. Tahun yang kedua itu lebih parah ya. Lebih parah. Kalau ini bisa ditaruh sana. Ini yang penolak-bala. Ini yang sifatnya kebaikan, ini bisa berbuat buruk bisa, berbuat baik bisa. Ini dua, baik buruk. Ini ibunya, ini anaknya. Gano ini anaknya, ini Dewi Parwati. Ya, Ibu Dewi Parwati, Gano ini anak. Yang buku yang gini Dewi Saraswati untuk ini ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di sekolah Dewi Saraswati. Kalau keris itu Sang Hyang Siwa Pasupati, Betara Siwo. Siwa Pasupati. Ini di sini kan sudah ada yang ketiganya. Bapaknya, ibunya, anaknya. Bapaknya itu yang Yang ini kerisnya Siwa Pasupati. Yaitu ibunya Dewi Parwati. Kalau ini Siwa Gana anaknya gitu. Kecil ya. Perbedaan di Bali yang gini ya kecil. Kalau di Jawa gini ya panjang ya. Iya betul. Bagus banget. Ini bagus sih. Nah ini baru bagus. Satu, dua. Kalau dua ini. Dua ini. Kurang gini aja ini ya talinya ini. Ya talinya. Patah dia. Ini bisa diganti ini. Ganti kurang panjang sedikit. Kalau di Bali namanya Dewi Durga. Dewi Durga. Kalau di Jawa ceritakan Dewi Parwati. Ini Durga namanya. Durga Berawi. Ya, Orang-orang belajar gitu. Semuanya dia punya. Seperti yang ini juga. Nah, dia yang punya ini. Baik buruk dia yang punya. Nah, ini semua dia punya ini. Oh, ini, yang ini. Ada orang yang minta jadi naga. Ada orang yang minta jadi bojog kera, ada minta jadi serigala. jadi serigala, ada minta kepala aja ada tingkatannya.
Kalau jadi kera yang paling bawah, yang atasnya itu lebih atas lagi sedikit, ya jadi gini. Anjing atau apa? Anjing udah tingkat bagus itu. Oh, anjing udah tinggi dong. Anjing, burung hantu itu udah tingkat bagus. Sama itu. kain ya, kain putih. Kain putih. Saya pernah khusus. 2 kali kan. Di mana? Di Bunutan. Bukan. Kalau ada kain putih itu jangan ke sana kamu, Enggak. enggak berani. Nanti kamu Takut bisa kelilit. digulung. Nah, digulung. Ya, digulung nanti bahaya. Tapi kamu lagi naik motor arah ke Singaraja. Ya, jangan. Ya, jadi setelah upacara usai, kami melanjutkan dengan ngobrol-ngobrol tentang apa yang ada di situ. Dan kami banyak sekali mendapat insight dari pamangku, termasuk keris yang ada dan segala macam yang ada di situ, ya. Kemudian kami kedatangan seorang teman yang seorang tato artis juga, dia ada di Ubud juga, dari Tiling Tutuh yang merupakan partner dari Pinus. Dan kami ngobrol-ngobrol, makan nasi campur, dan kami benar-benar menikmati suasana saat itu. Sekian episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.